Respons tegas PSSI soal isu rencana keluar dari AFC. Respons PSSI soal laga Timnas Indonesia versus Jepang yang diundur. PSSI memberi respons tegas soal isu rencana keluar dari AFC. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, menyatakan pihaknya tidak memiliki rencana untuk angkat kaki dari AFC dan kemudian pindah ke konfederasi lain. Ya, dorongan PSSI tinggalkan AFC ramai digaungkan netizen tanah air usai kemenangan Timnas Indonesia dirampok saat melawan Timnas Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu harus berakhir dengan skor imbang 2-2. Timnas Indonesia gagal menang dalam laga itu karena dicurangi wasit Ahmed Al-Kaf. Tak ayal, banyak pihak geram, meski ramai dorongan bagi PSSI keluar dari AFC, Yunus Nusi mengatakan tidak ada pembahasan apapun terkait perpindahan konfederasi sampai saat ini. Menurutnya, hal yang wajar jika Timnas Indonesia memberi keluhannya kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit. Kami belum berpikir ke sana. Pindah federasi, PSSI secara objektif akan melihat. Bagi kami, negara-negara yang curhat dan negara-negara yang pro ke situ adalah hal yang biasa di sepak bola. Di negara manapun, ucap Yunus Nusi di Jakarta, Jumat 25 Oktober 2024. Kami tidak boleh meresponsnya secara emosional. Kalau ada keinginan untuk membelah, pindah, federasi, bagi kami tidak ada diskusi soal itu, tambahnya. Negara manapun berhak untuk komplain, negara manapun berhak untuk protes. Itu biasa di negara-negara yang berurusan dengan sepak bola. Hal itu adalah hal yang biasa karena kami yakin FIFA tidak segampang itu untuk mengakomodir, apalagi menyetujui, jelas Yunus Nusi. Kami juga tahu bahwa Bahrain memiliki hak untuk menyampaikan protes itu, bagi kami tidak ada masalah. Sambungnya perjuangan Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan berlanjut pada bulan depan. Skuad Garuda akan menjamu Timnas Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024. Timnas Indonesia diminta tingkatkan hal ini jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, meminta Timnas Indonesia memperkuat chemistry atau hubungan antar pemain menjelang berhadapan dengan Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Ia mengatakan, hal ini penting bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia merengkuh hasil kurang memuaskan dalam 2 pertandingan tandang terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Merah Putih hanya meraih 1 poin setelah ditahan imbang Timnas Bahrain, 2-2, dan dikalahkan Timnas Cina, 1-2, pada Oktober 2024. Sumarji mengakui hasil 2 pertandingan ini membuat kondisi mental Timnas Indonesia terguncang. Namun demikian, mantan Kapolresta Sidoarjo itu menegaskan hasil minor harus menjadi evaluasi dan motivasi sebelum menghadapi laga berikutnya. Kami sudah sepakat kekalahan ini jadi motivasi sebagai pelecut dan saya yakini pertandingan home di sini para pemain akan bekerja lebih keras lagi, dan bisa menyatukan karena ini urusan hati, kata Sumarji kepada awak media, termasuk di Jakarta, dikutip pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C melawan Jepang dan Arab Saudi. 2 pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Sumarji mengatakan, para pemain harus memperkuat chemistry untuk 2 pertandingan itu. Menurutnya, harmonisasi dalam tim sangat penting untuk membantu meraih kemenangan. Jia itu tadi bagaimana kurang bisa menyatu, kurang ada chemistry sehingga perlu untuk meningkatkan komunikasi yang baik, membangun chemistry yang baik, itu tutur Sumarji. Saya berupaya dan berusaha mengambil hati para pemain dan tim kepelatihan sehingga bisa menyatu untuk satu tujuan, kita menang, itu tutupnya. Respons PSSI soal laga Timnas Indonesia versus Jepang yang diundur. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, tidak mempermasalahkan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, yang meminta laga Timnas Indonesia versus Jepang diundur 1 hari dari jadwal awal. Arya Sinulinga mengatakan, Timnas Indonesia bermain 2 laga kandang pada November 2024 sehingga tidak masalah jika laga harus dimundurkan. Sekadar diketahui,
Laga Timnas Indonesia versus Jepang di lanjutan matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sedianya digelar pada Kamis, 14 November 2024. Namun, setelah JFA meminta kepada FIFA dan PSSI, laga dimundurkan satu hari menjadi Jumat, 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kita diputuskan begini, kita terima aja. Kan kita ini baik-baik aja, kitalah paling baik, tuan rumah paling baik itu Indonesia. Kita terima aja gak apa-apa juga, kata Arya Sinulinga. Apalagi kita kan main di sini terus kami Indonesia. Berlanjut Arya, merujuk fakta, yang mana Timnas Indonesia menjadi tuan rumah matchday kelima dan ke-6 Grup C, yakni dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada 15 serta 19 November 2024. Jadi nggak apa-apa juga kan selama kita masih tuan rumah sih nggak begitu banyak terganggu ya makanya kita nggak ada komplain juga. Oke aja, tegasnya. Seperti yang sudah disinggung di atas, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi pada 19 November 2024 setelah melawan Jepang. Dua pertandingan ini krusial bagi skuad Garuda. Sebab, pasukan Shin Tae-yong sedang mencari kemenangan pertama. Pada 4 laga sebelumnya, Timnas Indonesia bermain imbang 3 kali dan menelan kekalahan 1 kali. PSSI sendiri menargetkan kepada Timnas Indonesia agar mengemas 4 poin kontra Jepang dan Arab Saudi. Apakah target di atas bisa direalisasikan skuad asuhan Shin Tae-yong? Bintang Timnas Indonesia, Maes Hilgers, menulis pesan menyentuh untuk klubnya, FC Twente, usai kalah 1-2 dari Lazio di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Dia memberi motivasi kepada rekan-rekan setimnya di FC Twente dengan memuji mentalitas timnya yang telah menunjukkan perjuangan keras. Ya, Hilgers berjuang mati-matian dalam pertandingan melawan Lazio yang berlangsung pada Jumat, 25 Oktober 2024 dini hari WIB itu. Dalam laga yang digelar di The Grosvesten Stadium itu, FC Twente bermain dengan 10 orang pemain sejak menit ke-11. Pasalnya, Lars Unnerstal diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Namun, pada akhirnya, Lazio mampu membobol gawang FC Twente 2 kali. Pertahanan yang dikawal Hilgers ditembus oleh gol Pedro, 35, dan Gustav Isaksen, 87. Hasil tersebut membuat tim asuhan Joseph Osting itu belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Mereka kalah sekali dan imbang 2 kali. Hilgers pun memberikan motivasi untuk rekan-rekannya agar tetap berlapang dada, meski belum meraih 3 poin di kompetisi Eropa. Kata dia, mentalitas timnya mengagumkan karena menunjukkan perlawanan keras kontra Lazio meski hasilnya kurang memuaskan. Ia bertarung sekuat tenaga sebagai sebuah tim. Terkadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan, tapi bangga dengan mentalitasnya. Kata Hilgers di Instagram pribadinya, Mael Hilgers, Sabtu, 26/10/2024 FC Twente bakal melanjutkan perjalanan musim ini di Liga Belanda 2024 hingga 2025 pada akhir pekan ini. Mereka akan menjamu Heracles Almelo pada Minggu 27 Oktober 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Liga Belanda 2024 hingga 2025. The Tukers julukan FC Twente duduk di peringkat 6 klasemen sementara dengan raihan 15 poin dari 9 laga. Mereka terpaut 1 angka saja dari Ajax Amsterdam, Feyenoord, dan AS Alkmaar yang menghuni posisi 3 hingga 5. PSSI buka suara soal daftar nama pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Timnas Jepang dan Arab Saudi. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, mengatakan pihaknya masih menunggu Shin Tae-yong menyerahkan daftar tersebut karena sang pelatih kini masih berada di Korea Selatan. Yunus Nusi mengatakan belum mengetahui kapan Timnas Indonesia melakukan persiapan untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Pasalnya, saat ini Pratama Arhan dan kolega sedang fokus bersama klub masing-masing karena belum jeda internasional. Kami masih menunggu Shin Tae-yong kembali. Termasuk juga nama-namanya nanti akan kami umumkan saat sedang FIFA Matchday. Kami masih menunggu daftar nama dan jadwal dari Shin Tae-yong, kata Yunus Nusi di Jakarta, Jumat 25 Oktober 2024. Yunus Nusi juga belum bisa memastikan kapan Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia. Jadi, dia tidak bisa bicara terlalu detail terkait hal tersebut untuk saat ini. Saya belum tahu persis kapan datangnya. Tapi secepatnya karena akan ada persiapan Timnas Indonesia melawan Jepang, ujar Yunus Nusi. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kelima klasen Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin. Poin itu dari 3 kali imbang dan sekali kekalahan. Tim Merah Putih punya target realistis dalam fase grup. Sebab, mereka menargetkan berada di posisi ketiga atau keempat agar melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, menarik menantikan kiprah skuad Garuda julukan Timnas Indonesia berikutnya. Terdekat, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 15 Oktober 2024 dan Arab Saudi pada 19 Oktober 2024. Kedua laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta.
PSSI bersikap tegas soal kontroversi penunjukan wasit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, bahkan mengungkapkan bahwa dirinya akan berkomunikasi langsung dengan Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Yunus Nusi bakal bertemu dengan AFC dalam konferensi sepak bola yang menghadirkan presiden dan sekjen dari federasi-federasi sedunia. Acara itu akan digelar pada 28 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, Yunus Nusi akan menyampaikan bahwa PSSI ingin wasit yang bersikap netral, walau berasal dari negara manapun. Dengan begitu, laga bisa berjalan dengan adil. Tentu saya juga akan melakukan komunikasi dengan AFC. Ada kawan-kawan kami yang ada di sana. Dan tetap kami akan berharap bahwa siapapun wasitnya dari negara manapun wasitnya, kami meminta untuk berlaku netral, ujar Yunus Nusi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di GBK Arena, Senayan, Jakarta. Jumat 26 Oktober 2024. Lebih lanjut, Yunus Nusi bakal meyakinkan AFC bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk menjadi tuan rumah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hanya saja, dia memperingatkan agar wasit yang ditunjuk harus netral. Masyarakat kami sangat responsif dan sangat senang dengan sepak bola. Jangan coba-coba, itu yang akan kami sampaikan, jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral. Mengirim wasit yang tidak baik supaya menghindari ketidaknyamanan antar negara bahkan juga antar federasi kami dengan AFC. Kami akan sampaikan, jelas Yunus. Seperti diketahui, sebelumnya kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, menjadi sorotan publik tanah air. Pasalnya, sang pengadil lapangan itu dianggap tidak netral kala memimpin laga antara Timnas Indonesia dengan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia membuat keputusan yang kontroversial. Kala itu, wasit Ahmed Alkaf menambah waktu 3 menit dari injury time yang ditentukan sampai akhirnya Bahrain bisa menyamakan skor menjadi 2-2 di menit 99. Oleh karena itu, Timnas Indonesia merasa dirugikan karena pertandingan seharusnya sudah berakhir lebih awal. Sontak hal itu memicu amarah netizen Indonesia yang kemudian menyerang akun-akun media sosial yang berkaitan dengan Timnas Bahrain dan juga sang wasit. Setelah itu, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, meminta pertandingan tandang mereka ke Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang digelar di tempat netral. Pasalnya, BFA menilai Jakarta bukanlah tempat yang aman bagi Timnas Bahrain karena mereka mengklaim beberapa anggota tim mereka mendapat berbagai ancaman pembunuhan di akun pribadi mereka di media sosial. PSSI pun menolak keras pemindahan venue tersebut meski sampai saat ini belum ada keputusan apapun yang dibuat oleh HFC. Timnas Indonesia akan bermain 2 kali pada November 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda bakal menjadi tuan rumah 2 kali. Timnas Indonesia akan melawan Jepang lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Pertandingan itu bakal berlangsung pada 15 November 2024 dalam pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia partai kelima. Setelahnya, skuad Garuda bakal berhadapan dengan Arab Saudi di SUGBK. Partai itu akan digelar pada 19 November 2024 dalam laga ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia partai kelima. Jadi, Yunus Nusi belum bisa memastikan kapan Timnas Indonesia akan memulai persiapan. Termasuk berapa jumlah pemain yang bakal dipanggil ke skuad Garuda. Kita tunggu Shin Tae-yong dan nama-namanya yang kita akan setorkan, kan yang pasti saat itu bagi FIFA Matchday, jadi kita akan tunggu. Kita akan menunggu daftar nama dan termasuk kedatangan Shin Tae-yong, ujar Yunus Nusi. Belum tahu persis kapan Shin Tae-yong pulang, tapi secepatnya, karena ada persiapan menjelang lawan Jepang, imbuhnya. Timnas Indonesia akan kehilangan satu pemain untuk melawan Jepang. Ia adalah Ivar Jenner. Gelandang Jong Utrecht di Belanda itu tengah dalam akumulasi kartu kuning. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir meminta Shin Tae-yong untuk membawa Timnas Indonesia ke 4 besar putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Erick Thohir telah melakukan evaluasi terhadap Timnas Indonesia. Menteri BUMN itu juga sudah bertemu dengan Shin Tae-yong pada 18 Oktober 2024. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin Tae-yong pada 18 Oktober 2024 dan bicara tentang hasil kedua pertandingan terakhir Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Kami bicara serius terkait target Timnas Indonesia untuk bisa berada di posisi 4 besar di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Katanya menambahkan, Timnas Indonesia masih menyisakan 6 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. 4 diantaranya bermain di kandang. Sekarang, Timnas Indonesia bertengger di posisi kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C dengan 3 poin. Skuad Garuda hanya tertinggal 2 angka dari Australia di posisi kedua. Dengan menyisakan 6 pertandingan, kita harus fokus dan memberikan kemampuan terbaik di tiap pertandingan.
Tidak boleh lengah, karena setiap poin akan sangat berharga, imbuh Erick Thohir. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 4 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Peluang Kevin Dix untuk debut bersama Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, melawan Jepang dan Arab Saudi, tergolong berat. Proses naturalisasi Kevin hingga kini belum selesai, yang menyulitkannya untuk tampil bulan November mendatang. Jadi kemungkinan berat, Kevin Dix, untuk main di November, ujar Arya Sinulinga, Exco PSSI. Arya menjelaskan bahwa seluruh proses naturalisasi seorang pemain harus rampung minimal 7 hari sebelum pertandingan. Dengan jadwal pertandingan pertama melawan Jepang pada 15 November, artinya semua dokumen harus sudah lengkap paling lambat pada 8 November. Proses ini bisa memakan waktu, terutama karena adanya transisi pemerintahan yang dapat mempengaruhi lembaga terkait, sehingga sulit bagi Kevin untuk siap bermain di 2 laga bulan November. Kevin Dix itu kalau mau main, itu harus H7 terakhir data masuk. Main tanggal 15, berarti data masuk minimal tanggal 8. Atau tanggal 7, dia harusnya waktu datanya. Tanggal 7, berarti harus sumpah di situ dan KTP, imigrasi, dan kawan-kawannya, ditambah Arya. Dengan pertimbangan ini, PSSI menargetkan untuk menyelesaikan proses naturalisasi Kevin Dix pada Maret 2025, agar ia bisa debut saat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan terlaksana pada akhir tahun ini. Vietnam sendiri nantinya harus bersaing di grup B. Tim asuhan Kim Sang-SIK tergabung dengan Laos, Myanmar, Filipina dan Timnas Indonesia. Di sisi lain, grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand dan Timor Leste. Soha menilai bahwa peluang Vietnam untuk meraih juara di ASEAN Cup 2024 tak cukup besar. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama adalah performa Timnas Vietnam yang mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang diketahui, Timnas Vietnam tak sekuat saat dilatih oleh Park Hang-seo. Soha lalu menyoroti 3 kekalahan beruntun Vietnam dari Timnas Indonesia. Peta kekuatan sepak bola di Asia Tenggara belakangan ini mengalami pergeseran signifikan. Timnas Vietnam, setelah periode tersuksesnya mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Bukan suatu kebetulan Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Pemain asal Brasil itu dipastikan tak akan tampil di ASEAN Cup 2024. Kekuatan yang tidak stabil dan proses persiapan yang kacau menjadi 2 alasan mengapa target final ASEAN Cup 2024 menjadi tugas yang sulit bagi Kim Sang-SIK dan Timnas Vietnam, ditulis Soha. Timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong memiliki generasi emas sedangkan Vietnam telah mencapai akhir siklus kesuksesan. Ini merupakan kemenangan ketiga berturut-turut bagi Indonesia, tulis Soha. Alasan kedua adalah terkait persiapan. Persiapan Vietnam menuju ASEAN Cup 2024 memang tak sesuai rencana karena ada beberapa hal yang di luar kendali. 1 bulan berselang, Vietnam gagal menjalani laga uji coba melawan Lebanon karena sang lawan memutuskan mengundurkan diri. Terakhir.